Selamat sore guys, ketemu lagi bersama gue Cek di ruang sudut tempat nyeruput pelajaran hidup. Sore ini jam setengah 3 ketemu dengan Pak D Yudi. Sehat Pak D Yudi? Sehat, Bisa alhamdulillah. dibilang Pak D Yudi ini ya abang-abangan lah. Abang-abangan. tempat Abang curhat bohongan. juga, tempat sharing juga ya tentang pelajaran hidup. Sehat Pak D? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak D hidup udah berapa tahun Pak D? Waduh, udah 43 tahun. 43 tahun. Asli mana Pak De? Asli, kalau asli sih Depok. Asli Depok. Saya lahir Depok. Orang tua? Saya Depok, cuma orang tua itu Banjarnegara. Banjarnegara. Terus kalau ibu Kuningan sama Magelang. Kuningan sama Magelang. Iya. Berarti hijrah ke Depoknya? Hijrah ke Depok tuh tahun 80-an lah. Tahun 80-an ya. Oh, oke. Berarti Pak De lahir di Depok, asli. Asli Depok. Depok. Terus sekolah juga di Depok semuanya Pak De? Semua sampai SMA Depok. SMA Depok. Ya, kuliah baru sempat di Stekpi Kalibata tuh. Kalibata. Cuma ya 2 semester lah. Habis itu pindah ke Muhammadiyah Ciputat. Oke, kencengin dikit Pak De suaranya Pak De. Awal karir meniti gimana Pak De? Kalau awal karir sih sebenarnya kan saya emang aslinya kan lulusan ekonomi ya. Lulusan ekonomi. Akuntansi. Awal karir itu sebenarnya langsung ke sales. Langsung ke sales. Cuma dulu tuh sales itu saya masih sales kartu kredit. Kartu kredit apa? Kartu kredit salah satu bank lah, Danamon. Danamon. Sempet emang ngerasa passionnya di sales gitu ya. Cuma karena ijazah akuntansi, cobalah kerja di keuangan tuh. Keuangan ada salah satu perusahaan event organizer lah. Cuma kok kayak kerja di kantor gitu ya. Kerja di kantor, saya kan emang biasa ngobrol. Biasa ngobrol, terus bikin laporan keuangan segala macem. Nggak sampai sebulan. Cabut. Kenapa Pak De? Cabut, nggak betah. Nggak betah tuh seharian dalam ruangan. Saya juga kan perokok berat ya. Benar. Mau ngerokok tunggu jam istirahat, mau ngopi juga tunggu jam istirahat. Akhirnya, udahlah cabut lah. Nah dari situ baru ke otomotif. Otomotif waktu itu saya join ke BMW. BMW tahun berapa tuh Pak? Sekitar tahun 2005 apa 2006 gitu ya. 2006. Itu lumayan hampir 2 tahun. Nah itu mulai ngerasa enjoy itu di situ. Enjoy di dunia otomotif malam tadi ya. Nah cuma waktu itu tuh saya keluar karena kecelakaan motor kan. Sama mantan pacar, sekarang jadi istri. Iya, mantan pacar gitu kan. Jadi istri. Ya udah akhirnya resign. Tetap masih di dunia sales. Tapi coba di perbankan. Perbankan tuh saya sempat join di apa dulu ya, NISP. NISP sebelum OCBC itu. Itu jadi sales tabungan, deposito dan lain-lain. Terus pindah lagi kayak ke BRI Syariah. Waktu itu sales kredit, lending, nawar-nawarin kredit, kurang lebih setahun juga. Terus pindah lagi ke CMB Niaga. Terakhir CMB Niaga. Cuma kok kayak di perbankan kayak gimana ya? Ya beda lah sama otomotif ya. Kalau otomotif kan dunianya lebih, salah satunya juga saya suka otomotif gitu. Jadi bener. Sukanya lebih otomotif gitu Pak. Lebih otomotif. Nah terus di 2011 tuh saya ada kesempatan masuk ke Yudi Trucks otomotif, tapi lebih ke kendaraan komersial. Kendaraan niaga. Jadi khusus untuk truk-truk besar gitu ya. Truk besar. Nah mulailah di situ. Kurang lebih saya join di situ sampai 2023 awal. Jadi ya sekitar 11 tahun lebih. 11 tahun lebih. Nah, dari 2023 awal sampai sekarang
saya di Hino. Di Hino. Di Hino. Tetap di kendaraan niaga juga, cuma ya beda merek aja. Beda merek aja. Gitu. Jadi ya ya ngalamin suka dukanya jadi dari sales canvassing ke full truck ya kan. Iya, ya lumayan lah ya, susah lagi full truck ya, susah senengnya kita nikmatin karena kan memang di situ kan kita harus bener-bener nyari customer base kan. Paling enggak 1-2 tahun pertama tuh wah itu luar biasa sih, luar biasa sih perjuangannya karena kan ya namanya di dunia sales itu apalagi kita ada senior. Bener. Kalau kita kan fasing atau apa kan kadang wah itu customer gua ini jangan lo masukin nih udah begini udah begini. Perebutan. Akhirnya ya suka duanya gitu. Ya akhirnya kita coba cari alternatif lain, coba cari segmen yang belum digarap gitu kan. Ya alhamdulillah dari sales terus kurang lebih 3 tahun saya naik jadi sales manager. Terus di 2019 akhir tuh saya dipromosi ke Lampung jadi kepala cabang di sana. Kepala cabang gitu. Sana. Sekarang di Hino juga masih sebagai kepala cabang di Hino Ciawi. Hino Ciawi. Nah, jadi kepala cabang. Jadi dari sales sampai ke dunia otomotif terakhir di Hino ini kesulitan apa Pak kira-kira? Ya kalau kesulitan sih ya, kesulitan itu kan kita lebih ke maintain customer sih ya. Maintain customer, karena kan kalau customer niaga itu, jadi kalau mereka puas ngerasa dilayani ya mereka kan beli terus. Beli terus. Nah cuma ya terkadang kan juga price war ya di lapangan tuh nggak bisa dihindarin. Benar. Ya ada customer yang loyal tapi buat mereka juga kan harga juga penting. Nah itu yang kadang kesulitan itu yang mesti ya pintar-pintar lah kita jaga hubungan sama customer sih, itu aja sih. Terus untuk ngakalin kesulitan itu gimana Pak deh? Pendekatan sih. Pendekatan. Mau nggak mau. Kalau udah deket kan orang ya udahlah gue beli sama lo lah gitu kan. Nggak di mana-mana. Nggak di mana. Selalu ada cara Pak deh. Sambil ngopi ya. Boleh. Ya? Jadi disponsorin oleh nih. Oleh Espresso. Dari Babe Joy yang kemarin kita ke sana. Beli sama Babe Joy. Enak nih. Tapi kalau rokok beli sendiri ya? Rokok beli sendiri. Belum ada sponsornya rokok nih. Oke, waduh. Terus berarti sekarang di Hino tuh Pak ya? Sekarang di Hino masih. Dari tahun? 2023. Ya. Nah, waktu wabah COVID nih, bagaimana perjuangannya nih Pak Deni? Nah, COVID itu agak kacau nih. Luar biasa sih. Jadi 2020 awal itu kan saya sekeluarga pindah ke Lampung kan. Pindah ke Lampung. COVID itu kan kalau nggak salah Februari Maret ya. Ya 2020 ya. 2020. Langsung COVID tuh. Ya otomatis ya semua kan turun. Semua terdampak kan. Bahkan sampai yang semua terdampak. Ya akhirnya saya di Lampung ya kondisinya ya udah habis-habisan. Saat itu tuh saya jualan 1 unit sebulan aja udah syukur. Iya. Ya mau nggak mau kita akhirnya ngakalin biar cabang tetap hidup dari servis. Dari servis kita akan passing buat free checking, terus juga spare partnya gitu. Kalau unit udah nggak bisa diandelin. Pasti orang lebih cenderung nahan uang. Nahan uang ya, tapi kan perawatan kendaraan tetap jalan gitu kan. Ya akhirnya ya udah kita ngakalinnya servisnya yang harus naik, penjualan nggak apa-apa. Tapi kan itu juga bertahan kurang lebih sampai 2021-an lah ya. 2021 pertengahan udah mulai naik lagi. Itu dari sisi pekerjaan Pak De. Kalau sisi rumah tangga gimana Pak De? Apakah ada pengaruh juga nih COVID nih Pak De? Kalau rumah tangga sih sebenarnya enggak ya, justru malah alhamdulillahnya support dari keluarga tuh gede. Nah, alhamdulillahnya itu. Nah cuma waktu itu kendalanya gini, anak-anak kan pindah semua ke Lampung.
Oh, pindah Nah, sekolah tuh ya. pindah sekolah semua. Nah, begitu pindah COVID, sekolah kan di rumah semua, online semua, Iya, ya kan, daring. online. Sekolah daring, otomatis ya kendalanya di mereka. Jadi mereka belum punya temen, terus nggak bisa kemana-mana. Ya udah, ya kita kan akhirnya jadi, wah kasihan juga nih anak-anak. Ya kan, udah jauh dari keluarga, nggak punya temen juga. Ya akhirnya ya kita aja udah paling ngakalinnya ya kulineran, atau kalau di Lampung kan mungkin kayak main ke pantai biar mereka nggak jenuh sih. Nggak jenuh sih. Terus dari perjalanan hidup Pak De nih, ada nggak kira-kira wejangan-wejangan dari orang tua gitu yang masih Pak De pegang sampai saat ini, Pak De? Kalau jangan dari orang tua sih yang paling nempel ya. Dari kakek juga, dari bapak juga ya. Sabar, ikhlas, tawakal sih. Sabar, ikhlas, tawakal. Ya artinya kadang kan kita nggak cuma di kerjaan, di keluarga juga, di pertemanan juga, ya ada sesuatu yang mungkin nggak sesuai sama kita atau gimana. Yang ngadepin semuanya sabar, ikhlas, tawakal aja. Itu sih yang paling, kalau udah level tawakal udah paling tinggi lah ya, udah paling susah tuh. Ya kan, ikhlas aja kadang udah susah banget. Susah ya. Kadang ya kita belajar ikhlasnya memang susah benar. Ngasih nggak bisa langsung ikhlas itu, pasti ada ganjel. Manusiawi lah. Manusiawi. Terus ini pertanyaan yang pernah saya tanyain sama yang lain-lain juga. Sekarang saya tanya lagi nih Pak De nih, dari sosok abang-abangan ya kan. Hidup ini adil gak sih, Be? Hidup ini adil. Nah, menurut Pak De gimana? Hidup ini adil ya, Pak De? Sebenarnya hidup ini adil sih. Hidup ini adil. Tergantung kita nyikapinnya aja sih. Nyikapinnya aja. Walaupun banyak masalah datang ke kita, cobaan atau apa, kita dihianatin orang gitu, tetap adil. Karena ya mungkin di satu sisi kita ngelihatnya, wah gila nih gue dapet cobaan terus gitu kan. Cuma di sisi lain kan mungkin kalau kita positif, ya lu lagi ditegur gitu. Lu lagi ditegur. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang lu bisa evaluasi, akhirnya lu jadi lebih baik sih, gitu aja. Gitu aja. Karena kan ada statement juga kan sering bilang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau itu sih udah, ya udahlah ya kan, kita fokus ke keluarga kita. Karena pernah ada komentar juga pada ada yang bilang hidup ini nggak adil karena lu bisa makan dalam sekali makan sama keluarga lu 500.000, 800.000, bahkan sampai 1 juta. Sedangkan bagi para ojol 200.000 itu aja sulit dia cari kan gitu kan. Dan itu juga dia bawa buat keluarganya, buat kehidupan besoknya gitu kan. Jadi dia statement kayak gitu ada. Ya itu, ya kalau kita ngerasa itu jadi beban, ya akhirnya akan jadi berat. Ya kan? Gimana kita nyikapin ya kan? Kalau kita masih bersyukur, kita masih ngelihat ke bawah, kita akan selalu bersyukur. Kalau kita ngelihat ke atas terus, ya sekarang kita misalkan penghasilan 5 juta, kalau kita ngelihat orang yang penghasilannya 100 juta, kita nggak pernah bersyukur, bener nggak? Ya kan? Yang ada ngeluh terus ini ya kan. Tapi kalau kita ngelihat kayak bawah, misalkan kayak orang-orang ojol yang mereka berjuang sehari-hari gitu, insya Allah sih kita akan terus bersyukur sih. Bersyukur gitu. Pada intinya sih, di mana kita menempatkan diri aja, Pak. Bener. Nggak selamanya kita selalu mandang ke atas terus. Betul, kan hukum alam jelas ya. Semakin besar gaya, beban juga akan semakin berat, bener ya. Kadang sih gaya hidup ya yang bikin kita berat. Betul. Kadang gaji nggak seberapa demi terus memasok gaya hidup kita yang lebih, ya semuanya jadi kepinjol-pinjol ya kan semuanya. Oke Pak De, terus untuk langkah ke depannya nih, Pak De sekarang udah ngerasa puas belum sama yang Pak De dapat sekarang nih? Kalau puas sih belum. Kenapa Pak De? Ya sebenarnya kan kita semua punya cita-cita ya. Bener. Punya tujuan hidup lah. Ya mungkin salah satu tujuan hidup saya kan mau punya usaha sendiri, bisnis. Karena kan seumur hidup saya sampai sekarang gitu, saya masih mengabdikan diri di perusahaan gitu kan.
mesti kerja sama orang, corporate ya kan, ngandelin gaji. Ya punya impian suatu saat pengen punya bisnis sendiri, paling enggak kan bisa bermanfaat buat orang lain gitu kan, bisa mempekerjakan orang. Terus juga mungkin secara waktu sama keluarga juga jadi lebih banyak gitu. Ya impiannya sih itu sih. Kalau boleh disepil, mau punya bisnis apa nih Pak De? Iya mungkin nggak jauh-jauh dari otomotif juga. Nggak jauh otomotif, Iya. mungkin kayak bengkel sendiri Iya, Pak De. mungkin apa belajar nanti dari Babe Joy kan. Dia Babe Punya Joy ya. bengkel gitu kan. Iya. Memang orang tua satu itu Babe Joy bawa pengaruh Iya, baik itu, juga. itu inspirasi buat kita semua. Inspirasi 25 tahun buka bengkel. Nah itu kan. Waduh, terus kira-kira Pak De nih masih ada lagi nggak selain bisnis nih yang masih mau dikejar lagi Pak De? Yang mau dikejar sih sebenarnya setidaknya saya itu pengen anak-anak bisa ngejar impian mereka gitu, dan saya jadi sosok yang support mereka sampai mereka mencapai itu sih. Berhasil, karena memang pada dasarnya setiap orang tua mau anaknya lebih daripada daripada kita gitu kan. Oke guys, kita sekarang masuk ke segmen pertanyaan ya Babe ya. Ya. Pak De ya. Di sini ada 10 pertanyaan Pak De nih. Pertanyaan pertama, apa momen atau pengalaman masa kecil Pak De yang paling membentuk pribadi Pak De saat ini? Waduh, masa kecil ya? Iya. Masa kecil. Jadi gini, orang tua saya itu kan wartawan ya. Wartawan. Jadi memang dari kecil tuh untuk ketemu sosok bapak itu jarang banget. Agak susah ya. Susah. Pasti Jadi wartawan kadang kesana-sini ya. iya, apalagi di bagian redaksi kan dia. Jadi kadang kita udah tidur dia belum pulang, atau pas kita pagi berangkat dia belum bangun. Jadi momen kita ketemu tuh jarang banget. Sampai akhirnya ya momennya sih untungnya saya aktif di berbagai organisasi gitu. Jadi yang ngebentuk saya itu saya aktif di organisasi, terus juga kayak misalkan Paskibraka, kemudian saya juga pernah ikut remaja kader bangsa dulu di Menpora. Nah itu sih yang ngebentuk kepribadian saya, mungkin ya jadi lebih mandiri. Terus juga jadi disiplin, karena saya biasa kalau janjian sama orang tuh saya nggak mau ditunggu. Harus saya yang nunggu. Jadi harus on time. Kalau bisa sebelum waktu yang ditentuin gitu. Momen-momennya sih itu. Ya akhirnya sampai sekarang pun itu saya turun ke anak-anak. Jadi pentingnya buat disiplin sama mandiri sih. Disiplin sama mandiri ya guys ya. Emang ya sampai kapanpun kita mau pinter kayak gimana pun kalau nggak disiplin susah ya Pak De. Iya, susah. Masuk ke pertanyaan kedua Pak De. Apa tujuan terbesar yang ingin Pak De capai dalam hidup, bukan cuma karir nih Pak De? Tujuan terbesar ya itu, ngelihat anak-anak berhasil dengan apa yang mereka suka, mereka mau gitu ya. Dan kita bisa kasih support full ke mereka. Walaupun misalkan itu nggak sejalan dengan yang Pak De inginin, misalkan Pak De pengen anak-anak jadi abdi negara nih, tapi anak-anak nggak mau nih, dia punya tujuan sendiri, apakah Pak De tetap support dia? Pasti, karena dari kecil itu kan mereka apa yang mereka suka ya udah jalanin gitu. Saya jadi nggak pernah yang harus begini gitu. Paling di perjalanannya kita arahin aja. Oh kalau mau jadi begini harus begini, kalau mau jadi ini harus begini, gitu. Bahkan sampai sekarang anak saya yang kecil itu kan ikut boxing kan. Boxing. Kalau kita nonton boxing itu kan, wah anak dipukul-pukulin gitu kan. Tapi kalau dia suka dan dia ngejalaninnya enjoy ya silakan. Kita tinggal support aja. Tinggal support aja sih, bener. Ya, masuk ke pertanyaan ketiga Pak De. Kalau uang bukan masalah, apa pekerjaan yang akan Pak De pilih nih saat ini? Kalau uang bukan masalah ya. Karena orang kan sekarang kan ngejar karir kan karena uang ya. Ya kita nggak munafik Pak De.
Kalau tolak ukurnya bukan uang nih, kira-kira ada nggak nih pekerjaan yang Pak Ade sebenarnya pengenin gitu loh? Kalau biasanya orang kerja kan ya orientasinya uang. Uang, bener. Ya selain itu ya paling karir. Karir. Nah cuma kalau karir pun masih di perusahaan orang kayaknya ya sampai kapanpun ya kita nggak akan bisa jadi owner. Iya, pencapaian terbesarnya ya gimana caranya kita punya usaha sendiri dan kita jadi owner di situ. Walaupun sekecil apapun itu intinya apapun. owner gitu. Yang penting kita jadi owner gitu ya. Bener. Dari pertanyaannya. Oke, Pak De, masuk pertanyaan keempat nih, Pak De. Ya. Bagaimana cara Pak De menggambarkan hidup impian Pak De dalam 10 tahun ke depan, Pak De? 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan itu impiannya mau punya rutinitas yang sholat subuh, bangun subuh, sholat subuh, habis sholat subuh bisa jogging, bisa lari pagi, habis itu sarapan sama keluarga, terus buka toko sendiri. Gitu, nyari ketenangan di masa tua, Pak De. Nyari ketenangan. Udah nggak terikat sama siapapun. Betul. Gitu, Pak De. Jadi ya waktu benar-benar Pak De sendiri yang nentuin, ngatur gitu, Pak De. Maksimal buat paling nggak kita sama keluarga jadi lebih maksimal, terus ibadah juga lebih maksimal. Bener, Pak De. Masuk pertanyaan kelima. Apa arti sukses menurut pandangan Pak De? Arti sukses ya? Arti sukses itu ya kalau kita udah berhasil buat bisa membahagiakan banyak orang sih. Membahagiakan banyak orang, terus bisa bermanfaat juga bersama buat banyak orang. Itu sukses, Pak De. Sukses menurut saya pribadi gitu. Berarti kadang memanusiakan manusia gitu. Memanusiakan manusia lebih tepat tadi. Masuk pertanyaan ke-6, Pak De. Ya. Kekhawatiran apa yang Pak De pikirkan di 5 atau 10 tahun ke depan nih? Aduh, berat juga ini. Khawatir apa nih, Pak De? Kalau kekhawatiran sih sebenarnya kalau saya sih berusaha buat nggak khawatir sama masa depan ya, karena gimana kalau kita bisa ngejaga semuanya dari sekarang sih insya Allah ke depan ya akan baik-baik aja. Tapi tetap kelemahan saya sampai sekarang itu saya tuh terlalu gampang percaya sama orang. Yang akhirnya mungkin yang itu yang akan menjatuhkan kita sih. Mungkin ini buat semua juga ya. Itu yang akan menjatuhkan kita. Ya artinya pesannya adalah kalau percaya sama orang ya jangan full ya, tetap kita harus kontrol, tetap kita harus monitor. Mungkin yang saya khawatirkan ke depan ya itu. Kalau saya tetap gampang percaya sama orang, mungkin itu yang akan menjatuhkan gitu. Berarti kata-katanya gini, Pak De. Kita nggak boleh berburuk sangka sama orang. Betul. Tapi jangan menganggap semua orang itu benar gitu. Betul. Waspada. Kalau kata Bang Napi kan. Bang Napi benar. Terus masuk ke pertanyaan ke-7, Pak De. Pernah nggak merasa harus selalu kuat? Padahal sebenarnya Pak De pengen bilang gue capek. Pernah nggak di momen titik drop begitu, Pak De? Pernah. Saat apa tuh, Pak De? Pernah ngalamin ya itu balik lagi. Karena kita terlalu percaya sama orang, akhirnya saat kita dikecewain, masalah itu kan akhirnya balik ke kita. Nah, momennya waktu saya di Lampung sih. Saya ngadepin masalah yang lumayan besar di kerjaan. Oh, itu sangat berat buat saya juga. Ya itulah momen saya, wah gila gue capek banget gitu. Capek banget, gue harus ngadepin satu masalah yang ya bukan masalah yang kita bikin, tapi kita harus bertanggung jawab gitu kan. Ya untungnya di momen itu pun ya ada keluarga yang selalu nyemangatin kita. Ya itu sih salah satu yang saya syukurin.
Di saat momen kita terpuruk, tetap ada keluarga, balik lagi ya, keluarga yang tetap nguatin kita. Support system terbaik Support memang system keluarga, terbaik Pak De. keluarga. Ini pertanyaan selipan aja sih dari saya, ini bukan dari pertanyaan utama ya guys. Dari tadi saya rangkum, Pak De selalu bawa keluarga ya kan. Ada statement yang bilang darah lebih kental daripada air, Pak De. Tapi kenyataannya yang kadang kita lagi keadaan susah, malah teman-teman yang nolong, Pak De, bukan keluarga. Itu gimana, Pak De? Kebanyakan begitu. Kebanyakan begitu. Tapi kalau saya malah sebaliknya. Saya itu malah sebaliknya. Kalau saya itu bukan orang yang punya banyak teman. Gitu, Pak De. Boleh dibilang ya, saya bukan orang yang punya banyak teman. Tapi saya punya banyak kenalan, iya. Punya banyak kenalan, iya. Saya nggak bukan orang yang kayak misalkan malam minggu nih nongkrong sama temen atau mau apa ngopi sama temen atau apa, nggak pernah. Tapi kalau saya orangnya lebih ke nyarinya keluarga, bukan teman. Nyarinya keluarga. Ini keluarga. Jadi kalau kenalan banyak, tapi untuk berteman akrab gitu enggak sih. Karena balik lagi, kalau buat saya tuh yang penting keluarga. Di momen apapun ya keluarga. Tetap nyari solusinya keluarga, Pak De. Memang setiap orang beda-beda ya jalan hidupnya ya. Tadi saya bilang juga banyak kita mencari jalan keluar malah, dan yang bantuin kita malah temen. Keluarga seolah kayak cuek gitu, Pak De ya. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan ke-8. Apa yang lebih Pak De takutin? Gagal memenuhi kebutuhan keluarga atau kehilangan bersama keluarga, Pak De? Oh, kehilangan momen dong. Kehilangan momen dong. Karena... Tapi nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarga gimana? Kalau memenuhi kebutuhan itu kan bisa kita cari. Iya, benar. Iya kan? Bisa kita cari. Sesulit apapun, ya kalau memang ya dapatnya segitu, ya segitu. Ya kita syukurin bareng-bareng aja. Cuma kalau momen kan nggak bisa diulang. Kayak yang saya bilang di awal, saya masa kecil gitu ya, jarang ketemu sama bapak gitu. Itu kan nggak bisa saya ulang. Mungkin kalau ditanya momen misalkan disuapin sama bapak misalkan, atau tidur diklonin sama bapak gitu, nggak ada momen saya. Nah, tapi kalau sama anak-anak saya gitu, momennya banyak. Karena kita memang biasa liburan ya kita jalan-jalan bareng. Terus kalau malam minggu atau apa ya kita jalan bareng. Jadi ya benar-benar nggak mau kehilangan momen sama keluarga ya. Jadi tetap balik lagi keluarga, Pak De. Oke, masuk pertanyaan ke-9, Pak De. Nggak bisa habis nih. Baru 9, Pak De. Masih ada 2 lagi, Pak De. Oh, masih ada 2 lagi. Seandainya Pak De bisa jujur tanpa merasa lemah nih, hal apa yang selama ini Pak De ingin ungkapin nih, Pak De? Hal jujur tanpa harus merasa lemah ya? Iya. Ya paling masa-masa sekolah sih ya. Kenapa, Pak? Masa-masa sekolah ya. Ya karena saya kehilangan momen. Kehilangan momen sama keluarga. Kadang ya nggak ngeras, ya akhirnya lemah. Saat itu kondisinya lemah karena gini, saya kan sering ikut turnamen ya. Turnamen entah itu bola kah, basket kah atau apa. Di saat momen-momen mungkin saya juara atau apa, itu keluarga nggak ada. Ngelihat yang lain sama keluarga itu kan hancur kita. Hancur kita. Tapi ya itu juga yang akhirnya nguatin kita. Sama waktu saya diklat paskibraka, saat pengukuhan itu semua orang ada orang tuanya. Orang tua saya nggak hadir gitu. Itu kan juga kacau nih. Pukulan gitu, Pak. Pukulan banget kan. Cuma ya balik lagi, ya itu akhirnya yang nguatin kita, yang akhirnya ngebentuk kita jadi pribadi yang lebih mandiri. Mandiri, bener, Pak De. Jadi momen-momen di saat-saat penting yang malah nggak ada keluarga, betul. Oke, pertanyaan terakhir nih, Pak De nih. Bagaimana cara Pak De
menghadapi kegagalan atau kekecewaan sekecil apapun itu? Menghadapi kegagalan atau kekecewaan ya. Iya. Ya paling kalau saya ya evaluasi diri sendiri aja sih. Evaluasi diri sendiri, entah itu kegagalan atau kekecewaan. Kekecewaan kan mungkin bisa kita ngecewain orang, bisa juga kita yang dikecewakan. Benar. Ya karena pada dasarnya setiap kegagalan itu kan mungkin itu datangnya juga dari kita gitu kan. Apakah kita ada kurang evaluasi kah atau kurang apa? Ya balik lagi, kalau saya lebih seneng ambil kopi, ngerokok, pikirin dulu kan, evaluasi, aduh kenapa bisa begini ya. Ya itu momen-momen yang ya kita cari solusi sih ya. Cari solusi. Kadang hidup tenang itu bukan berarti tenang, Wade. Betul. Kelihatannya tenang, Wade. Mungkin, wah ini orang ngapain sih ngopi melulu, ngerokok. Nah, orang nggak tahu di saat itu kita cari solusi gitu kan. Otak muter gitu, Wade. Oke, Wade. Kita masuk segmen terakhir. Dari semua pengalaman hidup Pade sampai saat ini nih, ada nggak nasihat untuk kita semua nih, Pade nih, yang masih muda untuk menempuh ke depannya nih agar tetap menjadi manusia yang baik-baik saja gitu, Pade? Ya, kata-kata terakhir nih, Pade, hari ini nih gimana, Pade? Jadi kayak orang tua nih. Nggak apa-apa, Pade. Padahal kita yang masih muda nih. Ya nggak apa-apa. Ya bukan nasihat lah ya, bukan nasihat, cuma lebih kayak masukan aja lah. Masukan buat kita semua. Ya kalau dari saya sih berdasarkan pengalaman juga. Yang satu tadi, jangan terlalu percaya sama orang lain. Kalau kita bisa kerjain sendiri, kita kerjain sendiri. Karena terkadang apa yang kita mau, kalau dikerjain sama orang kan mungkin belum tentu sesuai gitu kan. Sesuai dengan keinginan kita gitu. Ya mungkin orang lain yang kerjain tapi kita tetap monitor. Gitu. Terus juga yang paling penting yang saya tekanin ke anak-anak juga disiplin. Terus juga tepat waktu, hormat juga sama orang tua, karena terkadang kan kita apalagi di dunia kerja ada orang-orang yang mungkin secara posisi lebih rendah dari kita, tapi dia juga lebih tua, ya tetap harus kita hormatin. Mungkin ya itu yang akhirnya orang juga akan balik hormatin kita. Gitu. Berarti intinya jangan terlalu percaya sama siapapun. Yang kedua, kalau bisa kita kerjain sendiri. Yang ketiga, ke attitude. Attitude, itu penting. Karena apalagi buat anak-anak sekarang ya. Gen Z ini kacau nih. Attitude-nya. Memang benar sih. Attitude itu paling utama. Kita mau sepintar apapun, mau kayak gimana pun juga, kalau attitude-nya buruk juga, ya orang nggak akan suka sama kita. Benar. Oke guys, untuk sore ini bersama Pade Yudi, cerita-cerita singkatnya semoga bisa jadi pengalaman hidup kita ke depannya, mengambil pelajaran agar tidak putus asa gitu, Pade ya. Betul. Terus maju ke depan, menatap ke depan, karena hidup tidak sampai di sini dan esok aja, masih ada bertahun-tahun selanjutnya gitu, Pade. Siap. Terima kasih, Pade, untuk sore ini, Pade. Tetap bersama gue di video-video selanjutnya di Ruang Sudut, tempat nyeruput pelajaran hidup. See you next time.